Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Dalam hal mengegolkan rencana penundaan pemilu, para pendukung Presiden Joko Widodo ibarat sedang berperang gerilya. Jika publik tengah lengah, mereka melempar isu itu ke masyarakat. Jika reaksinya negatif, gagasan itu diredam. Di bawah tanah, upaya melanggengkan kekuasaan Jokowi setelah 2024 terus dilakukan. Lontaran terbaru datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menyebutkan perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden tidak melanggar hukum. Ia memang mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pemilihan umum 2024 dari sisi prosedural, kelembagaan, dan peraturan. Tapi Mahfud melontarkan kalimat bersayap. Pernyataan Mahfud MD melanjutkan apa yang ramai beberapa tahun lalu. Pada Maret 2021, politikus Partai Gerindra Arief Poyuwono mengaku didorong lingkaran kekuasaan menyuarakan gagasan Jokowi 3 periode. Metode yang akan dipakai adalah membuka peluang Jokowi maju lagi dalam pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat maksimal 3 tahun. Kedua skenario tersebut akan ditempuh lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah pengamat melihat kemungkinan lain. Situasi darurat berupa konflik sosial dan ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum sebagai alasan penundaan pemilu. Awal 2022, ide penundaan pemilu disampaikan anggota kabinet dan ketua partai politik pendukung pemerintah. Dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ada pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Relawan pendukung Jokowi dan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menyuarakan hal sama. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dikabarkan mendapat misi membuat kajian penundaan pemilu. Gerilya, mungkin strategi yang jitu untuk mencapai tujuan lancung dan tak mudah. Bersembunyi, menyerang, lalu bersembunyi lagi, merupakan cara tepat mencapai tujuan dengan meminimalisasi efek yang tak dikehendaki. Syukur-syukur jika berhasil. Jika gagal, pelakunya bisa buang badan dengan mengatakan rencana itu aspirasi masyarakat yang harus dihormati. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah tegas menolak gagasan itu. Mega menginginkan terjadi peralihan kekuasaan dan ia mungkin menyiapkan anaknya Puan Maharani sebagai calon presiden. Para kandidat presiden semestinya juga menolak itu. Hanya partai kecil atau partai yang tak memiliki kandidat berelektabilitas cukup yang tergoda oleh gagasan penundaan pemilu. Mungkin ada pula pejabat oportunis, pengusaha pemburu rente, aktivis bosan kere, atau intelektual kelas kambing yang masuk barisan. Dalam politik dagang sapi yang brutal seperti saat ini, penundaan pemilu memang bukan gagasan muskil. Meski ada pula analisis lain, gagasan penundaan pemilu merupakan upaya Jokowi menekan PDIP agar menerima Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ganjar adalah kader PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi tapi belum mendapat restu Megawati. Apapun motifnya, usaha menunda pemilu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Jika berhasil, usaha itu akan menarik mundur sistem ketatanegaraan ke masa pra-reformasi 1998 yang otoriter dan korup. Pernyataan Mahfud MD yang memaklumi diskusi tentang penundaan pemilu berkembang di masyarakat tak pantas diucapkan pejabat negara, pembantu presiden hasil pemilihan 5 tahunan. Selain bisa mengadu domba, percakapan semacam itu cenderung manipulatif, terutama jika dasarnya pro kontra di masyarakat untuk amandemen konstitusi.
Jabatan presiden cukup 2 periode agar terjadi sirkulasi kekuasaan. Orde Baru mengajarkan pejabat yang lama memerintah akan menyeleweng dan korup. Hanya penguasa yang memiliki sifat-sifat seperti itu yang mendorong penundaan pemilu 2024. Sahabat, Kang Epul, presiden 3 periode. Wah, itu jabatan yang luar biasa. Tentu saja menyalahi konstitusi itu kan. Ya. Nah, ketika kita bicara kemarin sering dibahas ya kan, sampai sekarang pun sebenarnya masih, tapi udah mulai turun tuh tensinya penundaan pemilu, wacana penundaan pemilu 2024. Ketika gempur oleh netizen, oleh publik, itu sudah mulai redup. Kemudian sekarang masuk ke isu berikutnya, Kang Epul, yaitu Jokowi 3 periode. Malah ini aksi dukung 3 periode ini ada di mana-mana. Ya, termasuk ada bikin spanduk, bikin baliho dan sebagainya. Dan ini ada juga aksi dukung 3 periode tapi tolak pemilu. Gitu loh. Maksudnya penundaan pemilu ya. Ketika kita bicara soal ini, apakah ini memang alurnya begitu, Kang Ipul? Awalnya adalah penundaan pemilu, wacananya, kemudian ini digempur ya kan, penolakan yang sangat kencang, kemudian ini udah redup beralih ke 3 periode. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara kemarin juga sudah sempat dibahas di channel Saiful Jaman bahwa Mahfud MD melalui kementeriannya itu mengundang ada rakor ya kan, rakor untuk membahas isu penundaan pemilu ya kan. Nah, ini kan jadi blunder gitu ketika kita bicara soal itu. Apa memang tujuannya adalah 3 periode? Pertanyaannya itu, Kang Ipul. Kang Ijul, saya kira ini adalah bentuk cek ombak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan perpanjangan, pendalaman, perluasan kekuasaan dan seterusnya. Jadi dicoba dulu 3 periode oleh M. Kodari, itu pengamat politik yang saya kira sudah terbeli itu oleh penguasa. Karena ada juga Dr. Jajang itu ternyata juga dia sama ditawari untuk berkampanye Jokowi 3 periode, tapi dia menolak gitu. Mungkin yang menerima adalah M. Kodari. Itu dari tahun kemarin Kodari sudah pakai bajunya Jokpro Jokowi Prabowo. Kemudian itu kan penolakan dari mana-mana, akhirnya redup. Bergeser ke penundaan pemilu yang diinisiasi saya kira oleh LBP kalau kita lihat dari berbagai media mainstream. Itu juga mengalami penolakan dari mana-mana, termasuk dari PDIP sendiri. Akhirnya geser lagi menjadi 3 periode lagi dengan cara mendekati orang-orang yang ada di lingkar utama amandemen, yaitu MPR. Karena konon katanya Bambang Susetio juga secara pribadi dia sudah setuju gitu, sudah setuju mau untuk mengamandemen itu. Tapi lagi-lagi penolakan dari bawah sangat kencang. Dan yang terakhir adalah cerita LBP itu yang ada big data 110 juta mendukung periode penundaan pemilu atau 3 periode. Berarti kan kalau 110 juta kata Rocky Gerung tuh artinya 160 jutanya menolak. Logikanya dibikin sederhana aja. Nah, sekarang ada baliho di berapa 27 provinsi di Jokowi 3 periode. Kemudian ada pembentukan relawan-relawan. Ya itu masih Jokpro, Kang ya. Nah, padahal di titik yang sama Gerindra pun sebetulnya sudah menolak. Kalau secara kepartaian kita lihat kemarin termasuk yang menolak. Kok bisa terus-menerus ini terjadi? Itu biaya juga saya kira bikin baliho di 27 provinsi pasti miliaran. Nggak sedikit biayanya. Siapa pelakunya? Ya jelas orang-orang yang akan terlindungi kalau Pak Jokowi terus menjabat. Kalau Pak Jokowi turun, orang-orang inilah yang akan kemudian menjadi pusat perhatian penegak hukum yang baru untuk disasar. Apakah itu terkait dugaan korupsi kah? Kolusi kah, nepotisme kah? Saya kira jelas clear itu mudah untuk kita lihat. Jadi berbagai cara akan terus dia lakukan sampai detik-detik akhir gitu. Tapi kalaupun toh iya bahwa ini merasa terlindungi ketika Jokowi 3 periode, toh nanti juga ketika sudah selesai 3 periode tetap aja dikejar gitu. Ya itu loh Kang. Manusia itu kan kalau sudah mengidap adiksi kekuasaan, ya upayanya dia akan terus memperpanjang. Jadi 3 periode ini bukan titik. Nanti mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ini kita bicara pengandaian saja. Andai saja 3 periode terjadi, nanti di ujung 4 periode, Kang. Amandemen lagi. Nanti terus aja begitu gitu. Ya Pak Harto kita lihat berapa periode itu kan, berperiode-periode 32 tahun itu. Bukan tidak mungkin gitu. Pak Jokowi juga akan diset lebih dari 30 tahun. Tapi kalau melihat dari aksi dukung 3 periode, kemudian tolak penundaan pemilu, di mana di sini adalah sepertinya ada logo Jokpro.
Jokowi Prabowo 2024. Ya. Ya kan? Nah, komunitas Jokowi Prabowo. Pertanyaannya apakah sebenarnya ini ada kong kali kong juga gitu loh. Ada kepentingan juga dari sisi Gerindranya atau Prabowo-nya. Kalau melihat bahwa ini adalah komunitas Jokpro ya. Ya, tentulah. Saya kira partai-partai pun akan berdiri di 2 kaki. Kalau memungkinkan 3 kaki, 4 kaki dan seterusnya gitu. Siapa yang paling berpeluang itu yang akan diambil gitu. Ya, buktinya itu secara kepartaian sekarang masih menolak, tapi ini masih terus jalan. Ya, kalau ditanya Gerindra pasti itu bukan kami. Ya, itu mudah sekali lah. Ya. Alibinya pasti mudah sekali. Tapi tentu kembali lagi yang namanya politik itu hanya akan mungkin terjawab kepastiannya di detik-detik akhir saja. Jadi Gerindra menolak belum tentu beneran menolak. Sekarang PDIP bilang menegaskan juga menolak 3 periode. Bahkan bukan sekedar menolak 3 periode. Jadi pembahasan GBHN oleh MPR itu pun ditolak oleh PDIP karena PDIP khawatir akan masuknya isu-isu baru seperti penundaan pemilu atau 3 periode presiden. Penolakan ini tentu karena PDIP berpikir tidak ada keuntungan untuk PDIP karena posisi Jokowi hari ini bukan ada di PDIP. Gitu. Karena tadi Jokpro. Nah, tentu lain cerita ketika ini terjadi perpecahan di Jokpro misalkan. Jadi bukan Jokpro tapi Jokpu gitu. Jokowi Puan. Bisa lain cerita, PDIP bisa berubah pikiran ini. Iya. Tapi apapun itu artinya tetap saja ini ya oknum-oknum atau sebagian kelompok ngotot bahwa 3 periode harus dijalankan. Ya makanya situasi itu harus kita lawan dengan narasi yang lebih kencang juga, yaitu people power. Kalau Pak Jokowi tidak mau jatuh seperti Pak Harto oleh people power, maka dengarkanlah rakyat. Maka ikutilah kehendak rakyat yang sudah kita sepakati bersama 2 periode maksimal. Cukup 2 periode, jangan mengkhianati ya. Ya. Jadi kalau kami dulu ketika kuliah itu ada jenis mahasiswa diktator. Diktator ini adalah mahasiswa yang kemana-mana bawa diktat. Dan apapun yang dibaca diktat. Ini kemudian mereka ini kita sering sebut sebagai profesional individualis. Profesional individualis. Ada juga yang organisatoris. Organisatoris ini aktif betul organisasi A, B, C, D, F, G kecuali kuliah. Ini aktifnya luar biasa. Lalu ada yang tipe mahasiswa yang proletarian. Yang proletarian ini sandalnya jepit, rambutnya gondrong, tampilannya seperti jarang mandi, dan selalu membicarakan rakyat. Ini mau proletarian. Ada juga jenis yang asketis religis, sudah melampaui urusan keduniaan. Lihatnya udah ukhrawi semuanya ini urusannya. Itu kalau laki-laki terlihat dari apakah mata kakinya terlihat apa tidak gitu kira-kira. Ini asketis religis nih, asketis religis. Ada juga jenis, sebentar saya ingat-ingat lagi nih. Ada juga humanis, sosialis, individualis. Ini menikmati mendatangi semua seminar diskusi, duduk depan pencatat, bertanya kemanapun selalu bertanya, memikirkan rakyat, tapi sebatas ruang diskusi saja, nggak ada actionnya. Dan kalau sudah bisa mendiskusikan semuanya itu, maka merasa sepertinya masalah sudah selesai. Dan teman-teman semua para mahasiswa, kita yang saya juga sama, kita semua mahasiswa senang baca buku. Di kos-kosan, di kamar biasanya berderet buku. Sebagian untuk dibaca, sebagian untuk pemandangan. Sebagai mahasiswa intelektual dong gitu. Dan kadang-kadang yang masih puber intelektual itu kayak kita ketika masa itu bacanya yang rumit-rumit, makin sulit bacaannya, makin puas di hadapan teman kos. Top betul. Wacananmu apa tadi? Aku ora paham, ora ngerti loh. Aku ya jane ora ngerti. Apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Begitu Bang Tam ya. Oke, baik. Ada closing statement barangkali yang mau disampaikan? Sederhana, para netizen, para penggemar Saiful Zaman Channel,
kita ingin melihat seseorang itu, lihatlah apa yang keluar dari lisannya. Ya seperti sebuah teko gitu. Kalau isinya itu air ya, ini gelas, isinya kopi, maka dia akan keluar kopi. Tapi kalau dia isinya air mineral yang putih bening, maka yang akan keluar dari lisannya, dari ucapannya itu adalah kata-kata yang baik. Nah, kita lihat dari para buzzer, para influencer, itu yang keluar dari mereka adalah narasi-narasi yang menunjukkan kualitas dirinya berada pada apa yang dia omongkan itu. Nah, itu. Jadi kita melihat itu gampang saja melihat. Kalau narasinya adalah narasi perpecahan, menjelekkan seseorang, menghina seseorang, ya, dengan mengungkapkan aib seseorang. Kalau kita mengungkapkan aib seseorang, memang siapa kita, siapa lu kan gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Ram. Sama-sama Kang Epul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.